Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini saya akan membahas tentang keajaiban, atau kalau dalam bahasa kita, kesaktian dari surat Al-Jin, ya. Jadi apa sih sebenarnya isi dari surat Al-Jin itu, ya? Karena kita akan banyak sekali mendengarkan atau membaca bahwa surat Al-Jin ini adalah surat yang ketika dibacakan maka jin akan berdatangan, ya. Nah, kita lihat dalilnya satu persatu, ya. Di dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-29 dan 30, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa isarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'unal Qur'an falamma khadaruhu qalu anshid falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin. Dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu, ya, kepada Rasulullah yang mendengarkan Al-Quran, maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Jadi dia menyuruh kaumnya atau teman-temannya sesama jin yang masih berbicara untuk diam, ya, untuk mendengarkan bacaan Al-Quran. Ketika pembacaan telah selesai dan mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan, ya. Nah, pada ayat yang ke-30, qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Mereka berkata, hai kaum kami, atau hai kaumku, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang telah diturunkan sesudah Musa, yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, lagi memimpin kita kepada jalan yang lurus, ya. Itu surat Al-Ahqaf ayat ke-29 dan ke-30 yang menceritakan ada sekelompok jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran Rasulullah SAW dan kemudian kembali kepada kaumnya untuk mengajak kaumnya beriman, ya. Nah, kenapa mereka kemudian mencoba mencari tahu tentang bacaan Al-Quran, ya? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, diberitakan bahwa ada sekelompok jin. Kemudian ketika mereka terhalang untuk mendapatkan berita-berita dari langit tadi, mereka cerita nih kepada pemimpinnya, dan kata pemimpinnya, kamu cari tahu apa penyebabnya sehingga terhalang tidak bisa mendapatkan atau mendengarkan berita-berita dari langit tadi. Kemudian mereka mencari ke berbagai tempat hingga sampailah mereka ke kota Tihamah dan melihat sekelompok orang yang akan menuju ke pasar Ukaz, ya. Dan mereka melihat ada sekelompok orang di kota Tihamah yang sedang menuju ke pasar Ukaz, ya, sedang berhenti untuk mengerjakan sholat subuh, dan ternyata itu adalah rombongan Rasulullah SAW dan para sahabat, ya, yang sedang mengerjakan sholat subuh, ya. Nah, maka setelah mendengarkan Al-Quran dibacakan di dalam sholat, maka golongan jin ini kemudian berkata, hazal lazi hala bainana wa baina khobaris sama'i faroja'u ila kaumihim faqalu ya qaumana inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rushdi fa'amanna bihi walan tusyrika bi rabbina ahada
Fa'anzalallahu azza wa jalla ala nabiyhi Muhammadin qul uhiya ilayya ana khustama'an nafarum minal jinni. Kemudian setelah mendengarkan bacaan Al-Quran, para jin itu berkata, inilah yang menghalangi kita dapat mendengarkan kabar dari langit. Lalu mereka pulang dan menceritakan apa yang mereka dengar di muka bumi. Mereka berkata, wahai kaum jin sekalian, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Lalu kami beriman kepadanya. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ini kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Katakanlah, hai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, nah, itulah salah satu dari begitu banyak keistimewaan Al-Quran. Nah, pertanyaannya kemudian, keajaibannya seperti apa yang bisa kita lihat di dalam surat Al-Jin? Ya, tadi saya sudah membuka pengantar dengan ayat yang terdapat di dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-29 dan ke-30. Jadi di dalam surat Al-Jin ini seperti yang dikabarkan di dalam hadis tadi, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberitahukan oleh Allah tentang perbincangan di antara para jin, bagaimana mereka merespon ketakjuban mereka tentang bacaan Al-Quran itu yang sungguh menakjubkan. Ya, maka seperti yang dijelaskan tadi di dalam hadis, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam surat Al-Jin ayat yang pertama itu, ya, qul uhiya ilayya ana khustama'an nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Katakanlah Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan Al-Quran yang dimaksudkan. Lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Ya. Kemudian di ayat yang kedua, yahdi ila rusydi fa'amanna bihi walan nusyrika birabbina ahada, yaitu memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan kami. Ya, surat Al-Jin ayat yang kedua. Ya, kita juga bisa melihat isi dari surat Al-Jin ini adalah perintah untuk terus menjaga dan meluruskan akidah kita. Seperti yang terdapat di dalam surat Al-Jin ayat yang ke-6. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, ya, maka jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Nah, jadi kalau kemudian orang mengatakan jin itu bisa memberikan perlindungan, bisa begini, bisa ilmu pelet, bisa ilmu pengasihan, dan seterusnya. Jadi bisa mendatangkan kekayaan, maka yang dilakukan oleh jin-jin itu justru menambahkan dosa dan memperburuk kesesatan bagi manusia yang mencoba untuk berhubungan dengan mereka. Kita cukuplah untuk mengetahui mereka berdasarkan dalil-dalil tadi, tetapi tidak ada keuntungan bagi kita ketika kita mencoba untuk melakukan kontak dengan mereka, ya. Jadi kalaupun mereka misal mendapatkan manfaat, misal dari dakwah yang kita sampaikan, bacaan Al-Quran yang kita bacakan, biarlah kita kembalikan segala sesuatunya kepada Allah,
tanpa kita perlu tahu mereka hadir di dekat kita atau tidak, ya. Nah, kemudian yang juga mungkin banyak jadi pertanyaan, ya, ketika sekumpulan jin tadi mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang disampaikan di dalam surat Al-Ahqaf ayat 29, kemudian 30, ya, setelah itu juga dijelaskan di dalam hadis dari Ibnu Abbas tadi. Sebenarnya ada berapa banyak di antara mereka yang datang pada saat itu, ya. Jadi para ulama sendiri terbagi ke dalam kedua pendapat. Yang pertama, seperti kita lihat di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, ya, pendapat dari Mujahid bahwa ada 7, ya, orang atau 7 jin yang mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu, ya. Nama-nama mereka adalah Hisi, Hasa, Mansa, Sasir, Nasi, kemudian ada Al-Ardubian dan Al-Antam, ya. Jadi 3 dari Harran dan 4 dari kelompok Nasibin, ya. Dari Sufyan As-Sauri, dari Asim, dari Ibnu Mas'ud bahwa ada 9 jin, ya. Kalau kita lihat di dalam tafsir Imam Al-Qurtubi, ya, Imam Al-Mawardi juga mencantumkan pendapat dari Mujahid bahwa ada 7 pemimpin atau 7 jin pada saat itu yang datang dengan nama yang hampir mirip dengan yang tercantum di dalam tafsir Ibnu Katsir, ya. Jadi waqad zakara al-Mawardi asma'ahum an Mujahid faqala hassa wa massa wa munasya wa syashirun wa mashirun wal aradu wa aniyanu wal ahkam, ya. Imam Al-Mawardi menyebutkan dari Mujahid bahwa nama-nama yang datang pertama kali kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa nama-namanya adalah Hassa, Massa, Munasya, Syashir, Masir, Arab, Anian, dan Ahkam, ya. Allahu a'lam. Allah yang maha tahu siapa saja dari golongan jin tadi yang mendatangi Rasulullah pertama kali untuk mendengarkan Al-Quran. Allah yang maha tahu, ya. Dan kita kembalikan segala pengetahuan itu kepada Allah. Tetapi satu pelajaran berharga yang kita petik di dalam surat Al-Jin bahwa Al-Quran itu adalah sesuatu yang menakjubkan dan akan menjadi sesuatu yang menakjubkan ketika kita rajin membacanya, mengkajinya dengan satu tujuan untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Allahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.